Kita lanjutkan hadis ke-26, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah mengumpulkan hadis-hadis pilihan yang bisa kita katakan sebagai hadis jawami'ul kalim, lafaz-lafaz yang singkat, ya, akan tetapi memiliki makna yang luas, yang diantaranya sebagaimana yang kita akan pelajari pada hari ini, hadis ke-26. Kita bacakan dulu lafaz hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah setiap hari matahari terbit. Mendamaikan dua orang adalah sedekah, menolong seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah termasuk sedekah. Ucapan yang baik atau al-kalimah at-thayyibah adalah sedekah. Setiap langkah menuju salat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan juga adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda di dalam riwayat Muslim, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsil. Nah, bahwa sesungguhnya setiap manusia atau anak Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Jadi setiap hari kita ini mempunyai apa? Di dalam tubuh kita mempunyai 360 persendian. Nah, hadis ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang dimana ketika kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sanggup untuk menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sanggup untuk menghinggakannya. Nikmat Allah sangat banyak, nikmat Allah sangat besar. Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata setiap hari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia berupa 360 persendian, yang dimana semua persendian ini alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini juga merupakan besarnya tanggung jawab syukur kita setiap hari. Nah, karena tanpa nikmat persendian ini, di sini dikatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota. Nah, seperti mahkota la yarahu illal marid, yang dimana mahkota atau kenikmatan kesehatan ini tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi nikmat kesehatan itu biasanya bisa dirasakan ketika kita sudah sakit. Hari ini mungkin kita belum mensyukuri nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Kapan kita mensyukurinya? Ketika kita merasakan sakit pada salah satu persendian yang ada di dalam tubuh kita. Terkadang kita tidak, ketika kita terbangun di pagi hari, kita belum mensyukuri nikmat gigi kita yang sehat ini. Kapan kita baru mensyukurinya? Ketika kita diuji dengan gigi yang sakit. Nah, terkadang kita belum mensyukuri nikmat hati yang sehat ini. Kapan kita mensyukurinya? Ketika kita diuji dengan sakit hati. Barulah ternyata betapa nikmatnya memiliki hati yang sehat, memiliki anggota tubuh yang sehat, memiliki mata yang sehat, memiliki lidah yang sehat. Kalau kita sariawan misalnya, kita sulit untuk mengkonsumsi makanan, mengunyah makanan dan seterusnya. Nah, maka sesungguhnya setiap hari semua kenikmatan-kenikmatan ini kita dituntut untuk mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Tsumma latus'alunna yauma idzin
'anin naim, sebagaimana ayat yang barusan kita baca tadi di akhir surat At-Takasur yang berarti summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim, bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita di permukaan bumi ini semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat yang sahih juga dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maka di antara 5 perkara yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya 5 perkara adalah wasihataka qabla sakomik, yaitu ketika kita diberikan karunia atau kenikmatan sehat sebelum kita diuji dengan ujian sakit. Nah, maka selagi kita sehat, maka manfaatkan kesehatan ini untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti kemudian ya kita akan ditimpa oleh penyakit. Nah, maka di antara manfaat persendian bagi tubuh kita ini, yang dimana tadi kita sebutkan dalam riwayat Muslim, itu ternyata sudah berjumlah 360 sendi. Jadi kalau ditanya berapa jumlah persendian yang ada dalam tubuh kita, itu berjumlah 360 persendian. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di antara manfaatnya adalah ya dengan persendian ini kita bisa bergerak. Tanpa persendian ini kita tidak bisa bergerak. Kita diibaratkan apa? Ya, papan ya, diibaratkan papan. Tanpa persendian kita itu seperti papan yang tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa duduk, ya, kita tidak bisa berjalan. Ya, kita bisa berjalan karena nikmat persendian. Kita bisa berdiri karena nikmat persendian. Kita bisa berbaring karena nikmat persendian. Tanpa nikmat persendian kita tidak bisa bergerak. Ya, kita seperti benda mati itu. Tanpa nikmat persendian. Makanya dianalogikan bahwa persendian ini seperti apa? Seperti engsel pintu itu. Ya, jadi engsel pintu itu ketika tidak ada engselnya ya nggak bisa digerakkan itu. Atau ketika engselnya itu rusak, ya paling tidak pintunya itu sulit untuk dibuka tutup itu. Nah, sulit untuk difungsikan. Nah, maka seperti itulah guna engsel atau persendian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga dikatakan bahwasanya persendian ini dalam tubuh kita ini untuk menjaga keseimbangan kita. Nah, untuk menjaga keseimbangan dan postur kita. Karena dia bekerja sama dengan otot dan saraf kita ya untuk menahan beban. Ya, untuk menahan beban badan kita dan untuk mengatur posisi tubuh agar tidak mudah terjatuh. Nah, ini diantara nikmat persendian yang jarang sekali kita untuk syukuri. Nah, kemudian yang ketiga di antara manfaat persendian juga dia dapat meredam benturan. Nah, jadi dia melindungi tulang dari gesekan dan benturan-benturan yang keras. Nah, kemudian di antara juga manfaatnya mendukung aktivitas ketika kita mendirikan atau melaksanakan ibadah. Seperti untuk wudhu, sholat, ruku, sujud, duduk di antara dua duduk di antara dua sujud dan seterusnya, semuanya itu ya kita bisa lakukan karena kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala persendian-persendian yang sehat. Nah, apa akibatnya jika persendian ini ya sakit atau patah? Nah, maka jawabannya adalah ya banyak sekali yang tidak bisa kita lakukan. Nah, terbatasnya gerakan. Nah, dan ketika kita bergerak maka kita akan merasakan nyeri. Nah, ketika kita akan berjalan kita akan merasakan sakit. Nah, sulit untuk berdiri lama. Nah, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, nah, tidak mampu apalagi berolahraga. Nah, maka aktivitas harian kita ya akan terganggu. Nah, akan terganggu. Nah, bisa mengalami radang sendi, bengkak, ya, mengalami kaku dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Ini menurunkan kualitas hidup kita. Tanpa persendian yang sehat ini menjadi apa? Menurunkan kualitas hidup kita. Akhirnya kita akan membutuhkan banyak meminta bantuan kepada orang lain untuk berjalan karena kita tidak mampu berjalan dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan tongkat, ya kita mulai bergantung dengan banyak hal itu. Akhirnya kita tidak mampu menebarkan manfaat sebagaimana ketika dulu sendi-sendi kita masih sehat. Nah, maka
semuanya ini minta untuk disyukuri. Sekali lagi 360 ini minta untuk disyukuri. Saya bacakan di dalam riwayat yang sahih dikatakan di sini yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi di sini dikatakan setiap pagi kita itu diwajibkan untuk bersedekah atas persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita. Setiap satu persendian itu minta untuk disedekahi. Masya Allah. Berarti berapa kali itu sedekah? 360 sedekah itu. Nah, fakullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih, perkataan subhanallah itu termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kata-kata alhamdulillah itu juga termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap kalimat la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap kata-kata Allahu Akbar juga termasuk sedekah. Wa amrun bin ma'rufi sadaqah. Beramar ma'ruf termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan bernahi munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, sahih Muslim. Nah, dan 2 rakaat salat duha mencukupi itu semua. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menunaikan sedekah yang 360 sendi ini? Maka jawabannya ada 2 caranya. Untuk mensyukurinya ada 2 caranya. Yang pertama di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, dan sebagaimana yang kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa sedekah itu bisa harta, bisa non harta. Nah, bisa harta, bisa non harta. Karena kalau cuma harta, ya orang-orang miskin ini tidak bisa bersedekah. Makanya Allah memberikan keluasan di sini, kelonggaran. Kalau tidak bisa bersedekah dengan harta kita, maka paling tidak dengan yang non harta. Nah, dan ini sangat banyak contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk dalam hadis ke-26 ini. Maka kita mulai dulu dengan bersedekah dengan harta, dan ini sudah kita jelaskan beberapa kali, ya kita murojaah lagi bahwasanya ya harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi kekayaan kita ya kaya atau tidak itu diukur seberapa banyak harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa banyak harta yang ada di rekening kita, yang ada di tabungan kita, yang ada di dompet kita. Bukan itu semua. Tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang yang paling kaya adalah orang yang paling sering menabung hartanya ya di langit atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menabung di dompet kita, yaitu untuk dompet kita, untuk dunia kita. Dan setiap kita, ya, mau tidak mau ketika kita meninggal dunia, nah, 1 dari 2, ketika kita tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti 1 dari 2, kita yang akan meninggalkan harta itu, atau harta itu yang akan meninggalkan kita. Nah, kalau kita benar-benar mencintai harta kita, maka hendaklah kita menabung harta itu di langit, supaya ketika kita sudah meninggal dunia, kita bisa berjumpa dengan harta itu kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mindset ini yang perlu kita rubah, bahwasanya harta saya adalah yang saya keluarkan, bukan yang saya tabung, bukan yang saya simpan. Nah, bisa ini. Nah, berarti harta saya yang mana? Yang saya tabung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang non harta ini sangat banyak sekali di sini dikatakan ta'dilu baina itsnaini. Nah, berupa fikiran, mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi misalnya. Nah, atau mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang bertikai. Nah, baik itu dalam lingkup antara perorangan, individu dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok, ataupun keluarga dengan keluarga, maka ini termasuk apa? Sedekah ketika kita mau ya ikut untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kemudian ada juga kalau kita tidak mampu dengan pikiran kita, ya maka bisa juga dengan tenaga kita. Apa contohnya dengan tenaga? Di sini dikatakan dalam hadis wa tu'inur rajul fi dabbatihi, yaitu membantu orang untuk naik di atas kendaraannya, atau membantu seorang untuk mengangkat barang mereka naik ke atas kendaraannya. Tentunya ini salah satu contoh saja. Ya, kita membantu dengan tenaga kita, ya tetangga kita misalnya ada yang pindahan rumah atau
lain sebagainya membutuhkan bantuan kita, membutuhkan tenaga kita, maka ketika kita turun dan ikut membantu mereka itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah kita, dan sedekah itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak mampu dengan yang lain-lain, tidak punya tenaga, maka bisa bersedekah dengan ucapan wal kalimatut thayyibah shadaqah. Nah, kalimat thayyib yang itu juga termasuk sedekah. Kalimat thayyib ini kita bisa bagi menjadi dua. Kata-kata yang baik itu ada untuk hak Allah Subhanahu wa taala dan ada juga untuk manusia. Apa contohnya untuk hak Allah Subhanahu wa taala? Contohnya kita berzikir dan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah tidak butuh dengan itu tentunya. Nah, kemudian yang kedua untuk hak manusia, al kalimatut thayyibah yang dimaksud di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berkaitan dengan manusia. Kalau tadi zikir itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sedekah. Kalau untuk manusia, maka seperti beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar, itu semua termasuk sedekah. Nah, atau bisa disimpulkan dengan al kalimatut thayyibah. Nah, ini kalau dengan ucapan. Bahkan di sini dikatakan wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah, itu juga ternyata sedekah. Setiap langkah kaki itu juga ternyata sedekah. Kalau kita melangkahkan kaki kita menuju masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid, setiap langkahnya itu satu langkah berarti dihitung satu sedekah. Berarti kalau 10 langkah itu sudah 10 sedekah. Semakin jauh rumahnya semakin banyak sedekahnya. Baik ketika dia berangkat maupun ketika dia kembali. Bahkan di dalam riwayat yang lain, setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat. Jadi setiap langkah yang dilangkahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah itu akan menggugurkan satu dosa kita. Semakin banyak kaki kita langkahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita, semakin banyak sedekah kita, dan semakin banyak dosa-dosa kita yang dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berjalan itu dihayati. Berjalan itu dihayati. Ya sama, tidak hanya ketika kita misalnya ke masjid atau ke rumah-rumah Allah. Ya, ini salah satu contohnya saja. Kalaupun kita misalnya melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu, atau untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga, maka setiap langkahnya juga insya Allah dihitung sebagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di sini dikatakan bahkan menghilangkan duri atau gangguan dari jalan itu juga termasuk sedekah. Nah, seperti apa? Batu, duri, atau ada sampah di jalan, itu juga mengganggu orang yang berjalan di jalanan. Nah, semua ini termasuk sedekah. Ini cara pertama bagaimana kita mensyukuri nikmat persendian yang berjumlah 360 itu yang ada di dalam tubuh kita, yang kita dituntut bukan hanya sekali seumur hidup, tapi setiap hari, setiap matahari terbit kita dianjurkan untuk bersedekah, bersyukur atas nikmat 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Cara pertama tadi dengan apa? Memperbanyak sedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya tidak hanya menjadikan sedekah itu dengan harta, karena Allah tahu di sana ada hamba yang tidak mempunyai harta. Maka sedekah juga boleh dengan non harta. Kemudian di ujung hadisnya dikatakan wa tujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha, sahih Muslim. Nah, artinya apa? Cara kedua untuk mensyukuri nikmat persendian yang ada dalam tubuh kita ini dengan
melaksanakan 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha bisa 4, bisa 6, bisa 8. Bahkan ada yang mengatakan sampai 12 itu. Nah, tapi ya tidak usah 12, tidak usah 8, tidak usah 6. Cukup 2 rakaatnya saja. 2 rakaat yang kita dirikan di waktu duha, yaitu biasa dinamakan dengan sholat duha, itu sudah di sini dikatakan wa yujzi'u. 2 rakaat itu sudah mencukupi itu semua. Apa maksudnya? 2 rakaat salat duha sudah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat 360 sendi itu, Masya Allah. Jadi 360 itu banyak. Tapi insya Allah dengan 2 rakaat yang kita dirikan di waktu duha itu sudah termasuk orang-orang yang bersyukur dan mensyukuri nikmat 360 persendian yang ada di dalam tubuhnya. Maka kalau kita tidak mau bersedekah yang banyak seperti itu, maka paling tidak 2 rakaat. Ini jalan termudahnya untuk mensyukuri persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, maka di sini penting kita mengetahui ada beberapa macam ya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, berarti kalau pertanyaan atau poin selanjutnya adalah aqsamus syukri, pembagian rasa syukur. Nah, pembagian syukur. Pembagian syukur ini secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Rasa syukur yang pertama dengan hati, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan perbuatan. Nah, yang pertama bersyukur dengan hati. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati? Jadi biasanya bersyukur itu ya, biasanya pada umumnya dipahami bersyukur dengan lisan saja. Ketika kita mengatakan alhamdulillah. Nah, tapi ternyata bersyukur itu maknanya sangat luas. Yang pertama kita bisa bersyukur dengan hati. Kalau ditanya apa itu bersyukur dengan hati? Kira-kira jawabannya apa? Merasa cukup, merasa ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh menjadi jawaban, dan diantaranya juga bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa semua nikmat, semua kenikmatan yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang pertama tadi. Nah, yang kedua adalah apa? Mengakui bahwa semua nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini juga akan membantu kita untuk menghilangkan sifat takabur. Ini membantu kita untuk menghilangkan sifat ujub. Nah, apa itu ujub? Merasa bangga dengan amalannya. Merasa wow dengan amalannya. Amalan saya keren, amalan saya keren. Seperti itu. Nah, itu namanya ujub. Apa hukumnya ujub? Dianjurkan atau tidak? Tidak. Ujub adiknya sombong itu. Biasanya orang kalau sudah ujub, biasanya akan sombong. Apa bedanya ujub dengan sombong? Kalau ujub mengakui, Masya Allah. Benar-benar. Tapi saya jelaskan lagi. Nah, ujub itu tidak membutuhkan orang lain. Cukup dengan diri kita sendiri, itu sudah bisa ujub itu. Ketika kita sudah merasakan, tadi saya kerennya. Ya, penampilan saya kerennya, omongan saya kerennya. Nah, seperti itu. Apapun yang kita kerjakan, kita merasa, kok saya kerennya. Nah, itu namanya ujub. Dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu luar biasa. Itu namanya ujub. Kalau sombong, kita membutuhkan orang lain. Kita mengatakan, saya lebih baik daripada kamu. Dan biasa, kenapa kita mengatakan saya lebih baik daripada kamu? Pekerjaan saya lebih baik daripada pekerjaanmu. Ya karena awalnya dia ujub kan. Menganggap amalannya
baik sehingga menganggap yang lain itu tidak baik. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini saudara sebenarnya. Saudara. Jadi ujub ini anaknya sombong itu. Anaknya sombong. Atau bisa dikatakan ujub ini bapaknya. Sombong itu anaknya. Jadi yang lebih dahulu ada itu ya biasanya ujub. Dia merasa wow dengan dirinya, menganggap dirinya keren. Setelah dia menganggap keren, dia mencari pembandingnya, mencari yang lain dan membandingkan. Ketika melihat amalan yang lain tidak sekeren dia, dialah mengatakan dalam hatinya, saya lebih baik daripada dia. Inilah sombong. Dan dua-duanya termasuk amalan yang tercela. Perbuatan yang dilarang, yang haram untuk kita ikuti. Nah ini, tapi kalau kita mengakui bahwa semua kenikmatan itu bersumber dari Allah, maka ketika kita melihat bahwa pekerjaan kita ini berhasil atau keren atau perfect misalnya, maka kita akan kembalikan pekerjaan kita itu bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak sombong. Kita tidak seperti Qarun. Qarun itu bagaimana? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu memang pantas kaya katanya. Saya kaya itu ya karena kecerdasan saya ketika saya berdagang, ketika saya berbisnis. Ya, jadi dia kaya katanya karena memang dia pantas. Dia yang punya ilmunya, dia yang pandai berdagang. Nah, seperti ini tidak boleh. Kapan kita seperti itu? Berarti kita anaknya Qarun itu. Nah, kita anaknya Qarun. Qarun nasibnya bagaimana? Ditenggelamkan bersama hartanya itu. Ditenggelamkan bersama hartanya. Nah, jadi yang benarnya seperti mana? Seperti apa? Seperti para nabi. Nah, Nabi Sulaiman juga kaya. Tapi apakah dia mengatakan saya memang pantas? Saya kaya karena saya mempunyai kerajaan karena kehebatan saya, karena kecerdasan saya, karena kemahiran saya, karena skill saya, karena ilmu saya. Tidak seperti itu. Para nabi hanya mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Naam, hadza min fadli Rabbi. Ini Nabi Sulaiman. Nah, ketika dia bisa menguasai, bisa memerintah manusia, bisa memerintah jin, bahkan hewan, tapi dia masih mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengatakan ini karena kehebatan saya. Nah, itulah yang benar. Itulah yang benar. Nah, ketika Nabi Yusuf itu pandai menakwilkan atau menafsirkan mimpi, dia juga mengatakan hadza zalika mimma 'allamani Rabbi. Saya pandai menakwilkan mimpi ini, menafsirkan mimpi, hingga akhirnya nanti dia diangkat menjadi pejabat itu. Ya karena apa? Ya karena inilah yang diajarkan oleh Tuhan saya. Jadi dia tidak mengatakan ini kehebatan saya. Tidak seperti Qarun. Nah, maka ini terkadang hadir ini. Oh, ini karena saya hebat. Karena saya jago berbisnis. Karena saya hebat ketika misalnya saya hebat dalam ngedit video. Saya hebat ketika ngambil kamera. Enggak. Hadza min fadli Rabbi. Harus seperti itu. Nah, ketika kita apapun yang kita kerjakan, ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Kapan kita? Ini karena kehebatan saya, itulah ujub. Itulah ujub. Dan sebentar lagi biasanya orang ujub akan pindah ke sombong. Dan sombong itu adalah iblis. Sombong itu adalah iblis. Nah, kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati, termasuk adalah mengakui bahwa diri ini tidak pantas mendapatkan nikmat. Tidak pantas mendapatkan nikmat. Nah, ini berkaitan dengan syukur dengan hati. Kemudian kita pindah syukur dengan lisan. Berarti tadi apa kesimpulan? Syukur dengan hati itu artinya apa? Mengakui bahwa semua kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita itu tidak pantas mendapatkan nikmat. Semua hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya bersyukur dengan lisan. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Ya tentunya yang pertama dengan memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, dalam segala kondisi kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dengan lisan kita. Nah, innahu kana 'abdan syakura. Allah itu sangat ridho saat hamba itu memuji ya Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan dan minum dan mengatakan alhamdulillah. Satu suapan alhamdulillah, satu tegukan alhamdulillah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan ridho kepada hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Yang pertama tadi memuji Allah, yang kedua adalah menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua kenikmatan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi kita sebutkan, hadza min fadli Rabbi. Ketika ada orang yang memuji kinerja kita, pekerjaan kita, hasil kerja kita, maka kita mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena saya. Biasanya kan kalau kita dipuji merasa kita wow. Nah, merasa diri kita keren itu. Nah, jadi hati-hati saja kalau dipuji itu sebenarnya itu tidak baik. Dipuji itu tidak baik. Yang awalnya itu kita melakukan biasa-biasa saja. Tidak ada penyakit-penyakit ujub. Tiba-tiba karena kita dipuji, apalagi secara berlebihan, maka ketika itu orang yang memuji kita itu seakan-akan ingin memenggal leher kita. Sebagaimana perkataan para ulama. Man madahaka faqad qata'a dhahrak. Siapa yang memujimu, seakan-akan dia telah memenggal lehermu. Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya dengan berlebihan. Nah, maka Nabi mengatakan, antum sudah membinasakan dia. Antum sudah membinasakan dia. Makanya pujian itu boleh saja, tetapi terkadang pujian itu yang kita anggap baik itu, yang hawa nafsu kita senangi itu, terkadang akan menjerumuskan dan membinasakan kita. Padahal kita sebenarnya lebih enak. Jadi kalau saya bertanya misalnya, ujiannya yang mana yang lebih besar? Diuji dengan kritikan, hinaan, atau diuji dengan pujian? Semuanya ujian itu. Dipuji ujian, dihina juga ujian. Tapi yang lebih berat yang mana kira-kira? Pujian kan? Kalau saya pujian. Kalau kita dipuji, ya itu ujiannya luar biasa itu. Kalau kita dipuji. Kalau dicaci juga ujian sebenarnya. Tetapi itu tidak lebih berat dibandingkan ketika kita diuji dengan pujian. Karena kalau pujian itu terkadang kita lupa daratan itu. Akhirnya kita ujub, akhirnya kita sombong, akhirnya kita merendahkan orang lain. Nah, tapi kalau kita dihina, ya sakit, nusuk, ya tetapi ya sabar. Insya Allah orang dihina itu ya tidak sombong itu, susah untuk sombong kan? Ketika dihina, dikritik, kira-kira sombong atau tidak? Ya tidak kan? Nah, malah terkadang itu sakit itu, itulah rasa pahit itu, itulah yang terkadang mengobati apa yang ada atau rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya sama dengan obat. Makanya kata para ulama, kritikan itu ibarat seperti obat. Nah, obat itu yaitu meskipun dia pahit tetapi dia menyembuhkan. Bahkan ketika ada luka itu diberikan obat terasa perih kan? Ya. Kalau tidak ada lukanya berarti tidak perih. Kenapa seperti itu? Berarti ketika kita dikritik itu artinya obat itu yang akan menyembuhkan. Memang perih tapi akan sembuh. Akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tapi kalau pujian, ini berbahaya. Sekali lagi ini berbahaya. Makanya kalau kita mau muji orang itu seadanya, sewajarnya. Dan biasa yang berlebih-lebihan memuji ini ya penjilat sebenarnya. Biasanya. Nah, dan dia tidak memahami itu. Biasanya ada maunya itu.
Orang yang berlebihan itu ada mau. Sama orang yang jatuh cinta juga berlebihan ketika memuji, ya karena ada maunya kan. Nah, ada maunya. Maka sewajarnya. Kalau mau muji ya boleh. Memuji tidak dilarang. Tapi kalau kita mau muji, usahakan kita tahu orang ini kuat atau tidak. Kalau kita merasa orang ini dipuji dikit terbang dia, mending tidak usah kita puji di depan dia. Nah, mending kita puji ketika dia tidak ada itu. Jadi kita ceritakan kebaikan dia pada orang lain mungkin. Nah, itu lebih selamat. Nah, jadi menceritakan kebaikan orang lain tidak mengapa. Nah, atau kita puji di depan dia tidak mengapa. Tetapi kita ingatkan. Nah, bahwa semua karunia yang dia dapatkan itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak seperti Qarun itu. Oh, berarti saya memang keren, berarti saya memang hebat, saya memang pintar, cerdas. Nah, ini kalau ada masalah, kalau bukan saya yang turun tangan, nah, masalah ini tidak bakalan selesai. Seperti itu. Itu namanya ujub itu. Seakan-akan dia Tuhan tuh yang bisa selesaikan masalah. Tidak bisa. Nah, ini kalau dengan lisan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, tadi apa tadi? Memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menisbahkan, menyandarkan nikmat bahwa semuanya itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyebut-nyebut nikmat agar tidak lupa. Menyebut-nyebut nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini dalilnya. Adapun nikmat-nikmat Allah kita ucapkan itu supaya kita tidak lupa dan supaya membantu kita untuk lebih bersyukur lagi atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut-nyebut nikmat itu dibagi dua. Kalau menyebut-nyebut nikmat untuk membanggakan diri tentunya ini tidak dianjurkan. Untuk pamer tidak dianjurkan. Tapi kalau menyebut-nyebut nikmat supaya nikmat Allah itu tampak di permukaan bumi ini supaya kita tambah bersyukur lagi, maka inilah yang dianjurkan. Nah, contohnya, dulu saya miskin. Ya, alhamdulillah sekarang masih miskin. Nah, misalnya. Contohnya, alhamdulillah sekarang sudah cukup misalnya. Dulu saya nggak bisa ngaji. Alhamdulillah sekarang saya bisa ngaji. Ini artinya menyebut-nyebut nikmat. Dulu saya seperti ini. Alhamdulillah sekarang lebih baik lagi. Nah, ini namanya menyebut-nyebut nikmat. Nah, dulu saya jahil. Sekarang masih jahil tapi lebih baik. Tapi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bersyukur dengan perbuatan. Tadi bersyukur dengan hati, mengakui bahwa semua nikmat ya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Kemudian menisbahkan semua kenikmatan-kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Kemudian yang terakhir bersyukur dengan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan perbuatan? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita ini untuk melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini bentuk nyata daripada rasa syukur. Jadi apa bentuk nyata? Kapan seorang itu bisa kita katakan bahwa dia adalah orang yang bersyukur? Ketika dia rajin di dalam menjalankan ibadah. Nah, kenapa? Ya dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmatnya yang tak terhingga itu agar supaya kenikmatan itu semuanya digunakan untuk beribadah menyembah kepada Allah. Kemudian dia gunakan itu. Itulah artinya syukur. Mensyukuri karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti bohong kalau orang mengatakan saya bersyukur padahal dia tidak mau ibadah. Dikatakan di sini oleh Nabi Daud, i'malu ala Dauda syukra. Wahai Nabi Daud, bekerjalah, beramallah, beribadalah sebagai bentuk rasa syukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beramal itu sebagai bentuk rasa syukur. Pernah dengar kisahnya Nabi SAW yang sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Pernah dengar? Atau belum? Jadi Nabi SAW itu ya
ketika sholat malam itu diriwayatkan bahwa hatta tawarromat qadamahu, sampai kakinya itu bengkak-bengkak itu. Nah, kalau kita sekarang kan kenapa kakinya bengkak? Ya asam urat itu. Biasanya seperti itu. Nah, bukan lagi karena terlalu lama berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa itu, ya, makanya ya sampai bengkak-bengkak kakinya itu tidak dirasakan itu. Bengkaknya itu hilang itu. Saking nikmatnya ya salat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita karena salat kita belum nikmat, makanya ya imamnya panjang sedikit, kita yang batuk-batuk di belakang, ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, karena salat itu belum menjadi apa? Kenikmatan bagi kita. Masih sebatas beban saja, penggugur kewajiban. Nah, maka di sini dikatakan ketika kaki Rasulullah SAW bengkak-bengkak itu ditanya, wahai Nabi, engkau kan tidak mempunyai dosa, engkau maksum, engkau terjaga dari dosa-dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa engkau yang lalu dan dosa engkau kalaupun ada itu yang di masa yang akan datang. Tapi Nabi SAW menjawab, afala akun abdan syakura. Saya sholat seperti ini, saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Sholatnya itu, panjangnya sholatnya Nabi itu sebagai bentuk rasa syukurnya Nabi kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Nah, kemudian di antara bersyukur dengan perbuatan adalah tadi memperbanyak ibadah. Yang kedua adalah dengan sujud syukur. Dengan sujud syukur. Nah, di sini ada yang pernah sujud syukur? Sudah sering? Nah, sujud syukur. Nah, ini landasannya adalah hadis Rasulullah SAW anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun surur au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi. Kalau Nabi itu mendapatkan kabar gembira, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang dan dia saking senangnya dibuktikan dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwasanya semua kenikmatan yang didapatkan kabar gembira itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersujud supaya apa? Karena ketika dia bersujud itu wasjud waqtarib. Ketika kita sujud itu, kita akan semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Ya, jarak kita, posisi yang terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu posisi ketika kita berada dalam kondisi sujud itu, meletakkan kepala kita di bawah. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan bersyukur dengan perbuatan tadi memperbanyak ibadah, kemudian dengan sujud syukur, kemudian tidak menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat. Naam. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kata Abu Hazim, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan nikmat. Tapi itu namanya musibah. Tapi itu namanya apa? Musibah. Tapi itu bencana. Jadi kalau ada nikmat, misalnya ada nikmat diberikan mobil misalnya. Nah, ini nikmat. Tapi mobil ini tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, berarti mobil ini bukan nikmat. Tapi mobil ini adalah bencana atau musibah. Jadi tanyakan setiap kita memiliki sesuatu, diberikan sesuatu, maka tanyakan, ini menjadikan saya semakin dekat atau tidak? Handphone saya ini semakin menjadikan saya dekat dengan Allah atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti itu bukan nikmat, itu bukan pemberian, itu bukan karunia, tapi itu adalah bencana. Nah, di sini dikatakan, maka saat ingin bermaksiat, maka ingat-ingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika dia diajak untuk berzina oleh Zulaikha, maka dia mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Nah, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ya kuat dari godaan Zulaikha itu? Nah,
Ya karena dia mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan karunia-Nya kepada saya. Saya itu kalau saya mendurhakai Allah, berarti saya orang-orang yang tidak tahu terima kasih terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada. Maka jangankan Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia saja, orang yang baik sama kita, ya, terkadang kita ya ketika dia meminta tolong, kita berusaha untuk menjalankan atau memenuhi permintaannya. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Apalagi itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.